Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek tugas web programming tentang laundry. Untuk anggota kelompok, yang pertama Supiana Sakti Paragi, yang kedua Mohihsan Mardiansyah, yang ketiga Saada Aziza Aishi, yang keempat Putri Cahya Purnama Pratiwi, dan yang terakhir Ardi Wahyu Al-Fajri. Ya, saya Mohihsan Mardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari web laundry itu sendiri. Nah, di sini pengertian web itu adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan dan umumnya disimpan di dalam sebuah server. Umumnya sebuah website berisikan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Nah, manfaat dari web programming itu sendiri adalah satu, bisa mengembangkan cara berpikir yang sistematis. Kedua, membuat solusi dari suatu masalah dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, sama seperti coding, ketika Anda memiliki kemampuan programming, maka hal tersebut juga akan membantu Anda untuk mendapatkan penghasilan. Keterampilan Anda dapat diimplementasikan hampir di semua bidang industri. Banyak perusahaan yang membuat keterampilan Anda untuk mengembangkan website, mobil APS, atau desktop program. Dan yang keempat, programming juga dapat mengasah skill berpikir, kemampuan logis, dan penalaran sehingga Anda akan memiliki kemampuan problem solving yang baik pada masalah yang kompleks. Anda dapat mengasah skill programming dengan mengikuti kursus untuk memahami sebuah konsep pengkodean dan pemrograman. Belajarlah untuk menulis kode dan membaca kode yang ditulis oleh orang lain untuk menyempurnakan keterampilan analisis. Nah, pengertian database itu sendiri ialah gabungan informasi yang memuat di dalam komputer secara terancang sehingga bisa dikontrol memakai suatu program komputer. Secara persepsi, database ialah gabungan dari data-data yang menata suatu arsip atau file yang saling berinteraksi, prosedur yang spesifik untuk memuat data baru maupun informasi. Pengertian lain database yakni gabungan dari data yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, yang penataan menurut rancangan ataupun sistem tertentu. Nah, manfaat dari database ini sendiri yaitu satu, menjadi bagian pokok dalam struktur informasi karena sebagai aturan dalam menyimpankan informasi. Yang kedua, memastikan keunggulan informasi yakni cepat, teliti, dan signifikan. Yang ketiga, mengendalikan bagian data. Yang keempat, menjauhi kejadian ketidakteraturan data. Yang kelima, mengendalikan kerumitan dalam menyalurkan data. Yang keenam, menata bentuk yang normal dari sebuah data. Dan yang terakhir, 7, melaksanakan penjagaan dan proteksi data. Saya Putri Cahya Purnama Pratiwi akan melanjutkan presentasi dari IKSA. Fungsi database mengklasifikasi data. Database bertujuan untuk mengklasifikasi data supaya mudah dimengerti, mengetahui berjalannya ketidakteraturan data, melancarkan dalam mendokumentasikan, menyalurkan, memperbaiki, dan mendelete data, mentanggung keunggulan data dan informasi yang disalurkan efisien dengan yang dimasukkan, sebagai jalan keluar dalam prosedur dokumentasi sebuah data, apalagi data yang besar, menopang kemampuan aplikasi yang memerlukan sebuah dokumen. Lalu, awalan login aplikasi seperti ini. Aplikasi pengelolaan laundry. Di situ ada username, password, login. Lalu yang kedua, setelah login dan masuk ke tampilan dashboard. Seperti ini. Lalu setelah itu masukkan ke tampilan outlet. Dan di outlet ini terdapat nomor, nama, owner, nomor telepon,
alamat, dan aksi. Lalu, tampilan aplikasi paket. Di situ ada nomor, nama paket, jenis, harga, outline. Ya, saya Ardi Wahyu Al-Fajri akan melanjutkan presentasi dari Putri Cahya Purnama Pratiwi tentang tampilan aplikasi pengguna. Di dalam tampilan aplikasi pengguna terdapat data master pengguna dan ada tampilan data per halaman, nama, username, role, dan aksi. Di situ juga terdapat admin dan beberapa contoh penggunanya seperti Bapak Mawar dan Kasir Mawar. Tampilan aplikasi pelanggan. Di dalam tampilan aplikasi pelanggan terdapat data master pelanggan dan pelanggannya, ya seperti contohnya yaitu Abang Fikri. Di laporan aplikasi transaksi ada data master transaksi, tambah, dan konfirmasi pembayaran. Di situ juga ada contoh dari pembayarannya tersebut. Ya, ini contohnya yaitu seharga 150.000. Saya Sada Aziza Aisy akan melanjutkan materi dari Ardi Wahyu Al-Fajri, yaitu tentang tampilan aplikasi laporan. Di sini ada penghasilan tahun ini sebesar 150.000, penghasilan bulan ini, dan penghasilan minggu ini, yaitu contohnya paket kering pewangi. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang kesimpulan. Meskipun arti coding dan programming sering disebut sebagai sinonim, tapi pada prakteknya dua istilah ini memiliki perbedaan. Coding menjadi langkah awal yang berkaitan dengan menerjemahkan dan menuliskan serangkaian kode yang dikonversi menjadi sintaks yang dapat dimengerti oleh mesin. Sedangkan pemrograman berkaitan dengan aspek-aspek dari pemrograman yang dapat dieksekusi untuk menghasilkan output sesuai dengan input atau instruksi yang diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.